Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita diberikan umur untuk sampai di bulan Ramadan yang kurang lebih hanya 2 minggu lagi. Dan kita juga tidak lupa berdoa, mudah-mudahan segala amal kebaikan kita itu mengalir pahalanya buat orang-orang yang sudah berjasa di dalam amal perbuatan kita. Karena mereka lah kita tahu, karena mereka lah kita mau, karena mereka lah kita lalu berusaha untuk senantiasa menjadi yang lebih baik. Dan itu tentu pahalanya bukan hanya buat kita, tetapi juga buat yang mengajarkannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi wa ajri man amila bihi. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, maka bagi dia pahalanya. Atau barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menjadi amal jariah buat kita, buat guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, dan juga buat generasi yang akan datang nanti setelah kita, kalau kita mau mengajak dan mengajarkan kepada mereka. Kita ulang dari awal saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam fikih ini pasti yang di awal pembahasan itu adalah mengenai toharoh atau bersuci. Kenapa? Karena toharoh ini syarat sahnya ibadah, terutama sholat, ya, atau syarat sahnya sebagian ibadah, tidak semua, ya. Yang terutama adalah sholat, ya. Sholat itu tidak sah tanpa toharoh, ya. Toharoh itu arti asalnya bersih. Toharoh itu arti asalnya bersih. Bersih dari apa? Dari kotoran. Nah, cuman apakah setiap yang bersih itu suci? Apakah setiap yang kotor itu najis? Kan tidak mesti. Tanah kotor tidak? Kotor. Tapi tanah tidak najis. Kalau pakaian kita kena tanah, kemudian kita sholat, ya, dengan pakaian tersebut, maka sholat kita sah. Sholat kita sah. Meskipun tidak sopan. Kenapa? Ada baju bersih, kita pakai baju yang kotor. Meskipun kotoran itu tidak najis, ya. Nah, jadi najis itu ternyata tidak identik dengan kotor, karena tidak setiap yang kotor itu najis, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan najis secara istilah adalah raf'ul hadathi wa zawalul khobathi. Yang dimaksud dengan najis itu adalah terangkatnya hadas dan hilangnya najis, ya. Khobat itu najis, ya. Jadi terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Hadas itu adalah satu sifat yang menempel di badan. Itu hadas, ya. Jadi hadas itu lebih kepada sifat, sedangkan najis itu lebih kepada zat. Ya. Maaf. Air kencing itu najis, ya. Air kencing itu najis. Keluar kencing itu hadas. Keluar air kencing itu hadas. Kalau di dalam kita ini kan ada kotoran di dalam diri kita ini. Selama belum keluar dari badan kita itu tidak jadi najis, gitu ya. Nah, tidak jadi najis. Tapi ketika keluar itu hadas namanya, ya. Nah, dan sesuatu yang keluar itu najis, ya. Hadas adalah satu sifat yang ada di dalam badan yang menghalangi sahnya sholat. Ya, ada dua macam. Ada hadas asghar atau hadas kecil, ada hadas akbar.
Yang dimaksud dengan terangkatnya hadas adalah terangkatnya sifat tersebut dari badan. Jika ia merupakan hadas kecil, maka cukup dengan wudhu. Tapi jika hadas besar, maka harus dengan mandi. Dan jika tidak ada air, maka boleh dengan tayamum. Adapun yang dimaksud dengan khobas adalah najis yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat yang digunakan sholat. Nah, jadi ulangi lagi, yang dimaksud dengan bersuci atau toharoh itu adalah hilangnya terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Terangkatnya hadas itu dengan wudhu kalau hadas kecil, dan dengan mandi kalau hadas besar. Ya, nanti ada bab wudhu khusus, bab mandi juga khusus nanti ada. Ya, kemudian adapun cara najis itu salah satu yang nempel. Nah, maka caranya membersihkannya itu mensucikannya dengan membersihkan sampai hilang. Maka di sini disebutnya zawal. Zawal itu hilang. Ya, zawal itu hilang. Kalau hadas susah untuk disebut hilang. Ya, kenapa? Karena nggak terlihat. Hilang itu kan asalnya terlihat kemudian hilang, gitu ya. Nah, maaf misalkan kita sebelum sholat itu keluar angin, ya, angin atos kamana, bau natos kamana, gitunya. Duka saha anu ieu kadang-kadang patuduh-tuduh gitunya. Nah, tapi ketika kita mau sholat itu tidak mesti dicuci, ya, tidak mesti dibersihkan kalau keluarnya angin saja. Kecuali kalau keluar dengan angin terencangan anak gitunya. Nah, balad-baladna gitunya. Nah, itu harus dibersihkan gitu ya. Nah, tapi kalau angin saja yang keluar itu hadas, ya. Maka apa kewajibannya? Diangkat hadas itu dengan apa? Dengan wudhu. Ya. Saya sering mencontohkan. Kalau misalkan kita buang air, lalu setelah buang air itu kita bersihkan bekas keluarnya air kecil atau air besar tersebut, ya. Setelah bersih itu kita boleh sholat nggak? Boleh sholat nggak? Belum. Kenapa? Karena baru suci dari najis, ya. Karena baru suci dari najis. Lalu hadasnya belum suci. Maka kalau kita baru membersihkan bekas keluar buang air tersebut, kemudian disambung dengan wudhu. Wudhu ini untuk apa? Untuk mengangkat atau mensucikan dari hadasnya. Yang tadi mencuci itu mensucikan dari najis. Yang wudhu ini mensucikan dari hadas. Kalau hadasnya hadas besar seperti junub, keluar haid, ketika berhenti masa haid, gitu ya, nifas, ya, berhenti masa nifas, maka itu harus mandi, gitu ya. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, toharoh itu, ini syarat sholat tadi sudah sebutkan, ada dua macam, ada toharoh ma'nawiyah, ada toharoh hissiyah. Ya, toharoh ma'nawiyah adalah, agak cepat saja ya, karena sudah, toharoh ma'nawiyah itulah suci hati, ya, suci hati yaitu hati dari penyakit syirik, maksiat, dan setiap yang mengotorinya. Dan ia lebih penting dari sucinya badan, kecuali ya badan yang tidak kesucian badan tidak mungkin akan terwujud selama tidak ada kesucian jiwa. Nah, maka kalau disebut innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, itu bukan najis badannya, tapi najis keyakinannya. Ya, tapi najis keyakinannya. Nah, kalau yang kedua itu adalah toharoh hissiyah, suci secara fisik, yaitu suci seperti yang dijelaskan di atas. Jadi yang dijelaskan di atas itu adalah suci secara fisik, gitu ya. Nah, kemudian bersuci, ya, toharoh bersuci, baik bersuci dari hadas, baik bersuci dari najis. Ya, maka alat untuk bersuci itu yang paling utama adalah air. Ya, meskipun ada cara bersuci, baik bersuci dari najis atau bersuci dari hadas, dalam kondisi-kondisi tertentu itu boleh tidak menggunakan air.
Ya, misalkan kalau tidak ada air yang mestinya wudhu menjadi tayamum, gitu ya. Nah, lalu air sebagai alat untuk bersuci, ya, ini, ya, air adalah alat utama untuk bersuci baik dari hadas ataupun najis. Dan air yang digunakan untuk yang bersuci itu, apakah semua air boleh digunakan untuk bersuci? Tidak. Ya, yang air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah air yang tohur. Jadi ada 3 istilah air itu. Ada tohur, ada tohir, ada najis. Ya, ada tohur, ada tohir, ada najis. Air yang tohur itu adalah tohur itu suci dan mensucikan. Nah, ingat saya pernah nyampaikan ini di sini, ya. Suci dan mensucikan. Bahasa lainnya air mutlak, ya. Baik itu air hujan, baik itu air sumur, baik itu air kolam, air sungai, bahkan air laut, ya. Berkaitan dengan air laut ini kan ada hadisnya. Ya, seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian dia bercerita bahwa dia pernah berlayar. Dalam perlayarannya itu dia tidak membawa bekal air kecuali sedikit. Kalau air itu digunakan untuk minum, tidak ada buat wudhu. Kalau air itu digunakan buat wudhu, tidak ada buat minum. Pertanyaannya kepada Nabi dari sahabat tersebut, boleh tidak wudhu dari air laut? Nah, saya yakin hadisnya sudah hafal semua, karena ini hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram. Ya, hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram. Nah, kata Nabi, fil bahri, tentang laut, huwa tohuru ma'uhu, dia itu tohur. Air laut itu tohur, suci dan mensucikan. Ya, jadi suci itu kalau kita terkena air laut, itu suci, tidak najis. Mensucikan, kita boleh wudhu dengan air laut. Tapi jawaban Nabi 2, ya, bukan hanya airnya saja, kata Nabi itu. Al-hillu maitatuhu, bangkai hewan laut, bangkai binatang laut itu halal. Ya, bangkai itu apa, Bu? Bangkai itu apa? Atau maitah itu apa? Kita jangan membayangkan kalau kita didengar bangkai, kebayang nate sato anu paeh geus bau. Bukan itu maksudnya. Bangkai itu adalah yang dimaksud dengan bangkai atau mayitah, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, yang tidak boleh dimakan itu yang mati bukan disembelih. Itu yang dimaksud dengan bangkai. Meskipun masih baru, belum bau, tapi matinya itu misalkan kageleng mobil, ya, nggak keburu disembelih, sudah mati, berarti itu haram. Kenapa? Dia maitah, gitu ya. Matinya kenapa? Ditelem, ya, tenggelam matinya. Hayam itu diangkat, lebar cenah potong we, iya. Tidak boleh, gitu ya. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia matinya itu tidak disembelih. Nah, demikian kalau ikan laut atau hewan laut, kalau dia mati tanpa disembelih, gitu ya, maka halal. Makanya ikan itu tidak perlu disembelih. Ya. Tegar dipencit ikan mah, teu aya gitunya pemotongan ikan. Teu aya. Nah, ya. Nah, gitunya. Upami kedah dipotong, gitunya pada dipencit, pami kita potong ikan yang besar, ikan tongkol, ikan tuna, nggak ada masalah, ikan emas nggak ada masalah. Ari lauk teri kumaha motongnya hiji-hijinya. Nah, mencitna. Nah, itu ya. Nah, itu jadi air, ya, air yang di sini sudah saya tulis semua, ya. Ya, air yang digunakan untuk bersuci itu adalah air yang tohur, suci dan mensucikan, yaitu dia definisi lainnya tidak berubah warnanya, kemudian baunya dan rasanya, itu tidak berubah. Nah, lalu bagaimana kalau air bercampur dengan najis? Kalau air bercampur dengan najis, maka hukumnya itu kalau airnya sedikit. Ya, kalau airnya sedikit, misalkan saember, sagayung, kakecelakan kuci kehampangan. Ya,
Jangan dirasakan, jangan diambuan, jangan dilihat warnanya, jangan. Buang saja. Itu mah sudah najis. Gitu ya. Tapi kalau air banyak, ya, kalau air banyak nih, dia kena najis di sana. Kalau berubah warnanya, gitu ya. Kalau berubah warnanya, berubah baunya, rasanya mada tara dirasaan kurang kayaknya. Tina bauna kita serang. Tapi dalam hadisnya begitu. Kalau berubah rasanya, maka dia itu najis. Tapi kalau tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, gitu ya. Kemudian warnanya tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Contoh misalkan air sungai. Air sungai. Kita kan tahu di sungai itu ada yang buang air. Ya, baik air kecil, baik air besar gitu. Tetapi air sungai yang mengalir itu ketika tiba misalkan di tempat kita, warnanya tetap tidak berubah, gitu ya. Kemudian si baunya tetap tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, maka itu berarti dia suci. Tapi lamun air sungai sudah menjadi air comberan, gitu ya, baunya berubah, gitu ya. Dan sudah kita tahu ini baunya bau kotoran, gitu ya. Warnanya juga berubah, rasanya pasti berubah meskipun kita tidak pernah merasakannya. Ya, dan mau diasaan heula ku urang oge atunya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Ini pernah sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang bi'ru bidoah. Sumur namanya sumur bidoah. Ya, kenapa sumur bidoah itu ya? Ibu-ibu ketika itu para sahabiat suka melemparkan, membuang kotoran di sana, gitu ya. Belum zaman softtek ya, belum zaman pembalut gitu ya. Nah, itu suka dibuang di sana gitu, itunya teh. Lalu para sahabat bertanya, itu sumur suci tidak? Kata Nabi, air itu suci, kecuali kalau berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Oleh apa berubahnya itu? Oleh najis. Oleh najis. Ya, kalau berubahnya oleh najis, maka dia menjadi najis. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan, kalau banyak berubah teh, kalau sedikit mah tidak berubah juga, najis saja, gitu ya. Cuman batas banyak dan sedikit itu sebanyak apa, gitu ya. Nah, sebanyak apa? Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan, idza balaghal ma'u qullatain. Jika air itu banyaknya itu sudah 2 kullah, ya, bukan kullah balong. Dulu di kita di kampung itu balong itu disebutnya kullah, gitu ya. Nah, jika air sudah banyaknya itu 2 kullah, maka dia lam yahmil al khobath. Kalau apa? Kalau tidak berubah. Ya, kalau tidak berubah. Yang jadi pertanyaan, 2 kullah itu seberapa banyak? Gitu ya. Kullah itu, Pak, Bu, kalau di kita itu apa ya? Jarroh bahasa Arab itu. Jarroh itu gentong. Bak, bukan bak ya, tempat air yang ya. Sanes tempayan Bu Ina, tong. Gentong, drum. Ya, kayak gitu. Kayak kita ada yang dari plastik itu ya, yang biru toren gitu. Itu jarroh disebutnya, ya. Disebutnya itu jarroh. Kalau enggak Bu, yang kalau toren kan di atas ya. Itu mahzan. Ada yang di bawah tuh yang suka kadang dipakai tempat sampahnya. Nah, itu tong, jarroh itu. Bahasa Arabnya jarroh. Nah, jarroh itu, kullah itu arti asalnya jarroh. Jarroh gitu ya. Nah, 2 kullah berarti 2 jarroh. Nah, ini banyak pembahasannya panjang. Nah, kata Wahbah Zuhaili, kalau dihitung sekarang, kurang lebih 2 kullah itu 270 liter. Tapi kan mau mungkin kurang di liter adalah cai teh. Cing ieu teh cai teh aya 270 liter moal gitu kan. Ya, maka ini hanya perkiraan saja. Sehingga air ini coba kalau air di sungai, air di sumur, air di mana? Di kolam itu ya, itu sudah termasuk air yang banyak. Ya, tapi kalau air misalkan di ember, di gayung atau bak mandi di ruang di kamar mandi kita yang tidak besar kan, bak mandi itu paling sama ember ya, itu dia kalau kena di sana najis, jangan dilihat dulu ini. Tapi kalau air banyak seperti yang saya contohkan,
baik itu kolam, baik itu sumur, gitu ya, baik itu sungai, itu sudah jelas kalau tidak berubah warnanya, baunya, dia itu suci, gitu ya. Tapi kalau berubah, dia itu najis, tapi berubahnya sama najis. Nah ini kalau air bercampur dengan najis, berarti kalau air najis, bagaimana apa hukumnya? Tidak boleh digunakan untuk, ya, pertama tidak boleh digunakan istilahnya itu untuk ibadah, wudu, tayamum, membersihkan najis, tidak boleh, dia juga najis, gitu ya. Nah, tapi dan tidak boleh juga digunakan untuk adat. Adat itu apa? Dianggo masak, kayaknya, gitu ya. Paling dianggo nyebor, kayaknya, ya. Jadi buat nyiram tanaman itu boleh, gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan yang nantinya dipakai oleh kita, itu tidak boleh, ya. Dipakai nyuci pakaian, nyalain kalakah bersih, kalakah kotor, gitu ya. Nah ini adalah air yang bercampur dengan najis. Lalu bagaimana kalau air bercampur dengan benda atau zat yang suci, tidak najis, gitu ya. Nah tidak najis, maka kalau bercampur dengan yang suci kemudian merubah warnanya, merubah, kalau bercampur yang suci ketika kena kepada yang sedikit tadi ya, kemudian tidak berubah, tetap suci, gitu ya. Jadi misalkan di air dalam ember itu kecelakaan ku kopi misalkan, gitu ya. Tapi dia tidak berubah warnanya, ya, tidak menjadi cikopi, itu boleh dipakai wudhu, gitu ya. Tapi kalau berubah warnanya, jadi batasan sedikit banyak itu ketika bercampur dengan najis. Kalau ketika bercampur dengan yang suci tidak ada batasan sedikit atau banyak. Tapi batasannya dia berubah enggak warnanya, dia berubah enggak baunya, dia berubah enggak rasanya. Ya, misalkan asalnya air dimasukkan teh, jadi air teh. Bahkan kita nyebutnya sudah tidak menyebut air lagi, tapi nyebutnya teh, gitu ya. Air campur ku kopi, nya jantan cikopi. Bahkan kita sudah nggak menyebut air lagi, mau kopi katanya. Nah, mau kopi itu kan rata-rata bukan kopi yang bubuk, bukan, tapi minum kopi, gitu ya. Minumnya bukan minum air, tapi minum kopi, gitu ya. Air dicampurkan gula berem, dicampurkan santan, terus digodok, jadi bajigur, gitunya. Itu air bukan air, gitu. Tapi kita nyebutnya bajigur. Nah ini makanya tadi saya katakan air yang suci dan mensucikan itu disebutnya air mutlak. Kenapa? Karena orang nyebutnya air. Tapi kalau bercampur dengan zat lain, biasanya disebutnya bukan air lagi, gitu ya. Jus, air bukan, air, gitu ya. Cendol, air, gitu kan. Coca-Cola, teh botol, itu semua air. Nah, itu bercampur airnya dengan sesuatu yang tidak najis. Ya, dengan sesuatu yang tidak najis. Karena tidak najis, maka air itu menjadi tetap suci. Cuman tidak bisa mensucikan. Ya, cuman tidak bisa mensucikan. Airnya tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kalau baju kita terkena cikopi, gitu ya, dipakai sholat, sah sholat, gitu ya. Nah kalau celana kita ya terkena misalkan sayur sop gitunya, gitu, itu tidak najis, gitu. Tapi tidak boleh cikopi dipakai untuk wudhu, tidak boleh misalkan bajigur digunakan untuk wudhu, apalagi untuk mandi, gitu ya. Nah itu terkait dengan air. Nah selanjutnya air mustakmal. Apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Air mustakmal itu yang sudah digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk berwudu, digunakan untuk misalkan mandi, gitu ya. Kan kalau misalkan kita mandi, misalkan wudu, airnya itu bisa jatuh tuh. Kadang jatuh ke bak misalkan, kadang jatuh ke ember, gitu. Boleh nggak dipakai lagi? Ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah digunakan. Nah, sehingga menjadi bekas, gitu ya. Tapi pendapat yang paling bisa dipertanggungjawabkan bahwa air itu tetap, ya,
boleh digunakan untuk bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis selama tidak berubah salah satu sifatnya. Ya, selama tidak berubah salah satu sifatnya. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi jika berwudu, para sahabat berebut air bekas wudu Nabi. Dan itu kan kena dari air yang sudah dipakai mencuci wudu Nabi. Kemudian juga ya Nabi pernah mengucurkan air wudunya kepada Jabir ketika dia sakit. Ya. Nah, itu berarti, dan ada lagi dari lain. Nabi pernah mandi dengan Maimunah dari satu jolang. Gitu ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa air yang sudah digunakan itu tidak menjadi tohir ya, karena dia tidak najis ya, tapi dia tetap tohur, bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya surun itu ludah gitu ya, tapi bukan ludahnya, tapi bekas jilatannya gitu ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan bejana gitu ya. Nah, sur itu adalah bekas yang tersisa pada bejana setelah digunakan untuk minum. Ya. Jadi bekas ya. Jika manusia maka hukumnya suci. Jadi bekas minum manusia, bekas jilatan manusia itu suci. Dan bekas ludahnya juga suci, baik itu orang muslim atau orang kafir. Ya. Demikian juga yang sedang junub atau yang sedang haid, berdasarkan hadis Nabi, al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Dan dari Aisyah bahwasanya ia pernah minum dari bejana ketika sedang haid, kemudian Rasulullah mengambil bejana tersebut dan meletakkannya di bibirnya pada bekas bibir Aisyah. Anu aya dina laguna itu. Ya, aya dina laguna itu, itunya lagu Aisyah, gitu ya. Nah, jadi itu menunjukkan apa? Berarti bekas orang itu tidak najis. Lalu bekas jilatan binatang, ya, bekas jilatan binatang. Pertama, ada binatang yang tidak diharamkan dimakan, ya, tapi ada binatang yang tidak dimakan. Tidak dimakan itu bisa haram, bisa makruh, ya, bisa haram, bisa makruh yang tidak dimakan itu, ya. Nah, tapi ada binatang-binatang yang dimakan dagingnya. Kalau binatang-binatang yang dimakan dagingnya, ya, maka itu semua sepakat. Itu kalau dia menjilat bejana, bejananya tidak najis. Ya, orang ngingu hayam kumanya ya nak. Oke, tilas dipacok ku hayam tak bisa gede teh. Atanapi kita mengurus kambing, kerbau, ya, digembalakan, kemudian tidak kita ketahui kena ke bejana kita, gitu ya. Itu tidak menjadi najis. Nah, lalu bagaimana kalau binatang yang tidak dimakan? Baik misalkan yang diharamkan, ya, atau yang tidak diharamkan gitu. Nah, ada kucing tidak dimakan kan? Ya, meskipun tidak ada keterangannya kucing haram, tapi data aya anu tuang kucing, memang sanes tuangan gitu ya. Nah, kemudian kalau di Arab itu kalde ini ada dalilnya, ya. Nah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh keledai ini. Tapi keledai ini disebutnya humurul ahliyah. Keledai bukan keledai liar, tapi keledai yang digunakan untuk bekerja. Itu juga tidak dimakan, gitu ya. Nah, binatang-binatang yang tidak dimakan, binatang buas, gitu ya. Binatang-binatang yang tidak dimakan juga sama. Kalau kena lidah zilatannya kepada bejana itu tidak najis. Yang najis itu hanya satu, ya, anjing, ya. Kalau anjing itu, ya, babi juga sama, tapi babi tidak ada keterangan cara menggunakannya. Babi najis, ya betul. Adapun bekas jilatan anjing dan babi, cuman babi tidak disebutkan mencucinya seperti anjing, tapi bisa dikiaskan, ya. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Jika anjing minum pada bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Dan menurut Imam Ahmad, cucilah bejana kalian itu, ya, jika dijilat anjing dengan mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah, ya. Yang pertamanya menggunakan tanah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan bersuci dan juga yang berkaitan dengan
bekas jilatan manusia atau binatang. Kita lanjut sedikit lagi lah. Karena itu tadi sudah dibahas, kita lanjut sedikit aja. Ini bab yang berkaitan dengan bejana ya, 1 halaman ini. 2 halaman. Ya, sekebahasnya aja ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan bejana itu adalah tempat menyimpan air atau benda lainnya, baik terbuat dari besi ataupun material lainnya. Hukum asalnya adalah mubah. Ya, tidak ada larangan kita mau pakai bejana apa saja, tidak ada larangan. Jadi silahkan ya. Berdasarkan hadis firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Tapi ada beberapa ketentuan. Pertama, hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas, perak, dan lainnya untuk bersuci. Nanti kan kita bisa menggunakan wadah itu untuk makan, untuk minum, untuk mandi gitu ya. Nah, untuk bersuci. Nah, pertama, boleh nggak kita mempergunakan bejana ya dari emas, perak untuk bersuci gitu ya. Boleh mempergunakan semua jenis bejana untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya jika ia suci. Ya, jika ia suci. Meskipun harganya mahal. Hal ini karena ia tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah, selain bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi yang tidak boleh itu adalah yang terbuat dari emas dan perak, gitunya. Ini kayaknya berlakunya bukan buat kita, tapi buat para raja, ya. Nah, dari orang mah di mana henteu atuh mun gaduh ge tina emas dipajang we. Tong borong mah tina emas atunya. Eta aya geuning teko koneng. Teko koneng tina emas sanes Bu Haji, teko Arab nya. Nah, teko Arab teh Bu Haji di Ciugan Dewah mah teh dipajangkeun dina ieu. Dina lomari teh gitunya. Gitu teu dianggo ieu. Jadi tong boroma nya, tong boroma tina emas gitu. Ya, eta nu koneng sanes emas oge geuning. Dipajang gitu, ya. Nah, jadi berarti sebetulnya ini mungkin kan yang biasa menggunakan itu bukan kita, tapi kalangan tertentu gitu ya. Nah, tetapi ini kita perlu tahu hukumnya gitu ya, perlu tahu hukumnya. Maka ada hadis ya, Nabi mengatakan la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati ya. Janganlah engkau minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan engkau jangan makan pada sihaf itu ini sohfah ya, sohfah itu ini nampan. Nah, jangan makan pada nampan yang terbuat dari emas atau perak. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya, itu lahum buat siapa? Buat orang kafir, fid dunya di dunia, walakum dan buat kalian fil akhirah, kita mah nanti di akhirat. Ya, makan dari piring emasnya, tidak di dunia. Nah, alladzi yashrab fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum ya dari wadah terbuat dari perak itu sama dengan memasukkan ke perutnya itu atau mengalirkan ke perutnya itu api neraka. Nah, ini adalah nas yang merujuk pada haramnya makan dan minum pada bejana emas, tidak termasuk penggunaan lainnya. Ya, tidak termasuk penggunaannya. Maka ini menunjukkan boleh menggunakannya untuk bersuci. Larangan ini berlaku umum baik untuk bejana emas murni atau yang dilapisi oleh emas atau perak atau mengandung emas dan perak. Ya, jadi jarang mungkin yang emas murni, tapi dia dilapisi atau mengandung emas dan perak. Nah, jadi tidak boleh itu untuk apa? Untuk makan saja dan minum. Kalau untuk wudhu silahkan. Misalkan kita berkunjung ke negara kaya, pas wudhu teh keranna tina emas. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh buat makan dan minum. Ya, yang tidak boleh buat makan dan minum. Hukum menggunakan bejana yang disambungkan oleh emas dan perak. Dilas atau napi dibengket ya. Nah, jika disambungkan oleh emas, maka haram hukumnya penggunaan secara mutlak karena masuk pada keumuman nas. Jadi ini berlaku
makan dan minum pada bejana emas itu berlaku baik emas murni, baik dilapisi, baik disepuh atau disambungkan oleh emas, ya. Nah, kenapa dalilnya? Ini inkasaro qadhu Rasulillah SAW, ya. Inkasaro itu pecah. Qadahu Rasulillah, qadah itu apa? Qadah itu gelas, ya, bukan gelas, mangkok lah qadah itu, ya. Rasulullah SAW fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin, maka di tempat yang pecahnya itu dibengket, ya, atau dilapisi oleh apa? Dibengket itu dibengket oleh silsilah. Silsilah itu rantai. Min fiddatin, dari perak, ya. Nah, gitu ya. Hukum jika disambungkan oleh emas maka haram. Adapun jika disambungkan oleh perak, ya, itu boleh, ya. Jadi jika disambungkan oleh emas tetap haram. Kembali kemana? Ke hadis yang di atas. Tapi jika disambungkannya oleh perak maka boleh. Hadisnya adalah ketika mangkoknya Nabi pecah kemudian diikat oleh perak, gitu ya. Lalu boleh nggak kita menggunakan bejana orang kafir, ya? Lalu kita boleh nggak? Pada asalnya boleh, ya, menggunakan bejana orang kafir. Kenapa? Karena ya tidak ada larangan, kecuali kalau kita tahu najis, tahu kenajisannya, ya. Jadi kalau tahu kenajisannya dari bejana tersebut, misalkan tahu bejana tersebut digunakan untuk hal-hal yang najisnya, dianggo tuang babi misalkan tehnya. Nah, maka tidak boleh digunakan kecuali setelah dibersihkan. Boleh, tapi harus dibersihkan. Tapi ketika bersih mah tidak ada masalah, gitu ya. Berdasarkan hadis Abi Sa'labah Al-Kabsyi, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Kami ada di negeri ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh untuk makan, ya, dalam pada bejana-bejana mereka? Qala, kata Nabi, la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha fagsiluha thumma kulu fiha. Kata Nabi, jangan makan dan minum pada bejana mereka kecuali tidak ada lagi, ya, kecuali tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, makan dan minum pada bejana mereka, tapi cuci dulu. Ya, upami tos bersih, to kedah. Ya, upami kotor kene, cuci heula ku urang. Bilih naon? Bilih tilas anu najis, gitu ya. Tapi kalau dia sudah bersih, ya, tidak ada indikasi kotor, bekas najis, maka itu boleh langsung. Ya, jadi di sini kuncinya adalah, ya, adapun jika tidak diketahui kenajisannya karena pemiliknya tidak dikenal suka mengkonsumsi najis, maka boleh menggunakannya dikarenakan Nabi SAW dan para sahabatnya mengambil air wudhu dari tempat air perempuan musyrik, dan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kepada kita untuk makan makanan ahli kitab, ya, kecuali yang diharamkan. Wa ta'amuhum hillun lakum, dan makanan mereka itu halal bagi kita. Yang mungkin saja mereka menyuguhkan pada bejana mereka, seperti pernah seorang anak Yahudi mengundang Nabi untuk makan roti dan minyak, ya, minyak samin, ya. Kemudian beliau memakannya, ya, tanpa menanyakan dulu, ya. Jadi pada dasarnya, ya, bukan bejananya, tetapi kekhawatiran di bejana tersebut digunakan untuk hal-hal yang najis. Maka kalau itu bersih, gunakan saja. Kalau itu kotor, cuci dulu, gitu ya. Ini gunanya apa, Pak, Bu? Kalau kita traveling misalkan ke negara kafir, ya. Nah, jangankan bejananya, makanannya juga dulu harus hati-hati. Ya, kan ini secara makannya ayam, dipencit itu, gitu kan? Nah, ini Ustaz makannya ikan, katanya ngolahnya pakai alkohol tidak? Nah, itu kan harus ditanyakan dulu, gitu ya. Makanya biasanya kalau kita pergi ke negeri-negeri seperti itu harus ditanyakan dulu, gitu ya. Bilang saja kita Muslim. Nah, apakah ini makanannya misalkan Muslim food bukan, gitu. Ya, jangankan begitu. Kadang-kadang kan kalau kita naik pesawat saja, ya, kalau naik pesawat, pesawatnya jangan pesawat
pesawat Arab gitu ya, pesawat Muslim, itu kadang-kadang suka ditanya, ya, suka ditanya. Saya pernah naik pesawat Singapore Airlines, itu di kursi saya ditulis, ditempelin stiker Muslim, ya. Saya tanya, ini kenapa saya tempel ini diskriminatif banget kata saya itu gitu kan? Kata mereka bukan, nanti kamu tidak akan dikasih makanan haram, gitu ya. Jadi nanti kamu tidak akan dikasih makanan haram, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini, ya. Maka bejana itu kalau orang kafir pada dasarnya boleh, ya. Tapi sifat kehati-hatian kita, ya kita cuci dulu sebelumnya kalau dia kotor. Kemudian, dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Kemudian hukum bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Ya, kulit bangkai tenaon ya tadi. Jadi kalau hewannya itu disembelih, kulitnya tidak ada masalah. Kulitnya halal, suci, gitu ya. Tapi ternyata ini kambingnya itu paeh, tadi bencit gitu. Ya, dagingnya haram, haram. Ya, kulitnya haram dimakan, haram. Kulitnya boleh nggak dipergunakan, tidak dimakan. Ya, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali disucikan dulu. Bagaimana cara mensucikannya? Disamak. Ya, jadi cara mensucikannya itu disamak. Kulit bangkai jika disamak maka suci dan boleh dipergunakan. Tapi kalau tidak disamak dulu tidak boleh. Tapi kan secara umum kulit itu tidak mungkin mau dipakai wadah, mau dipakai jaket, mau dipakai sepatu, itu kan tidak mungkin kalau tidak disamak dulu. Menyamak itu dalam bahasa Arab disebutnya adabgu. Adabgu itu artinya menghilangkan bekas-bekas daging, bekas-bekas lemak dan menjadikannya itu layin. Layin itu lembut, ya, tidak keras. Ya, kan tidak mungkin dijadikan jaket kalau tidak diolah dulu. Nah, proses penyamakan itu menjadikan kulit tersebut menjadi suci. Ya, jadi pami aya bangke sapi, bangke domba, anu tiasa dianggote kulitna wungkul gitu. Ya, tapi syaratnya apa? Disamak dulu. Ya, kulit bangkai jika disamak maka suci dan boleh dipergunakan, sebagaimana sabda Nabi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ya, kulit apa saja yang disamak maka ia sungguh telah suci. Dan dikarenakan Nabi SAW pernah lewat pada seekor kambing yang sudah mati, kemudian Nabi bersabda, tidakkah kalian mengambil kulitnya kemudian disamak dan dimanfaatkan? Para sahabat menjawab, sesungguhnya ia bangkai. Nabi menjawab, sesungguhnya yang haram itu memakannya. Ya, kalau dimakan meskipun sudah disamak tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh kulit bangkai itu didambal dorok leres, gitu ya. Hal ini berlaku untuk binatang yang halal dan dengan menyembelihnya. Kalau bukan maka ia tidak berlaku. Nah, maksudnya apa? Kalau binatang ini halal disembelihnya, itu berlaku di kulit. Tapi pami binatang pada dasarnya haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Adapun bulu-bulunya, yaitu bulu bangkai binatang yang halal dimakan saat hidup, hukumnya suci. Adapun dagingnya najis dan haram dimakan. Berdasarkan firman Allah SWT, illa an yakuna mayitatan aw daman masfuhan aw lama inzir. Penyamakan kulit bisa dilaksanakan dengan cara membersihkan kotoran-kotoran yang menempel padanya atau dengan menggunakan bahan-bahan yang ditambah pada air seperti garam, tumbuh-tumbuhan yang biasa disebut dengan qarz, itu tumbuh-tumbuhan di Arab ya, atau ar-ar ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan menggunakan bahan-bahan kimia ya. Jadi qarz, ar-ar itu tumbuhan ya, itu dicampurkan ke kulit untuk menghilangkan bekas-bekasnya dan untuk menjadikan kulitnya itu jadi layin ya, jadi tidak keras gitu ya, tidak beku gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bejana dan juga berkaitan dengan toharoh. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, akan bersilakan. Satu. Silakan Bu. Pertama saya mau nanya, di luar ini boleh ya Pak? Oh, boleh aja, siap. Kalau saya Kalau di
umroh nih, Ah, Ramadan. ya. Itu kan kalau di Indonesia saya biasa sholat itu tarawih atau sholat hajinya itu maaf bukan ria 11 rakaat itu ya dengan zikir. Nah kalau di sana kan rakaatnya banyak. Itu apakah boleh kita setelah 11 rakaat udah aja pulang ke hotel istirahat? Atau kita ngikutin itu sampai selesai. Kedua gini Pak, terkait dengan hewan-hewan yang haram itu. Sekarang ini banyak Pak, seperti gelatin itu ada yang dari barang yang begitu. Terus ada yang untuk sikat gigi, ada yang untuk kosmetik, ada yang untuk tali pinggang atau tas atau sepatu. Banyak yang dari macam-macam. Jadi gimana menurut agama kita? Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama tadi ketika kita umroh bulan Ramadan, ya, maka boleh kita tidak ikut semua taraweh. Itu. Jadi setelah 10 rakaat kita pulang, misalkan kemudian di hotel kita tambah 1 rakaat atau 8. 2 rakaat kan kalau di Masjidil Haram 2 rakaat. Meskipun kita biasanya di sini misalkan 4. Tapi karena di sana imamnya 2, kita ikut imam. Gitu ya. Kita ikut imam gitu. Nah, nanti setelah 8, ibu pulang ke hotel, nanti witir sendiri gitu. Boleh juga witirnya di sana gitu. Misalkan munfarid tidak ikut jamaah gitu kan, biasanya suka ada jeda tuh. Ya, jadi dia witir kita dan itu nanti akan banyak yang pulang itu. Akan banyak itu. Karena orang-orang yang tarawihnya 11 dia akan berhenti gitu. Yang tarawihnya 20 udah ikut gitu. Dan itu di negara Arab menjadi hal yang biasa aja gitu, nggak jadi. Kalau di kita ribut itu. Kalau di kita ribut, kalau di sana nggak ribut. Saya di Mesir biasa begitu, Bu. Saya kalau di Mesir kalau ikut yang tarawihnya ternyata rata-rata di Mesir 11. Kebanyakan 11, tapi ada yang 23. Gitu. Tapi udah kalau ternyata di masjid itu 23, saya baru 8, saya pulang. Saya witir di rumah gitu. Tapi boleh juga witir di masjid, boleh langsung gitunya. Kalau witir di rumah takutnya pengen langsung tidur gitu kan. Nah, gitu. Jadi boleh, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahan-bahan yang tadi Ibu sebutkan, kalau itu memang dari barang haram, itu tidak boleh dipakai. Kita tahu misalnya gelatin ini kebanyakan memang dari babi, Bang. Meskipun katanya ada yang bukan dari babi gitu ya. Nah, tapi kebanyakan dari babi. Kalau memang itu kita tahu, makanya kan di kita ada pertama semua produk itu harus melalui sertifikasi dari BPOM. Pertama BPOM dulu. BPOM itu yang nanti menjelaskan kandungannya, babi atau bukan, gitu ya. Seperti kemarin kasus vaksin COVID itu ya, apa namanya itu vaksin itu? Apalagi saya itu Sinovac dan lain sebagainya. Itu kan kemudian yang selain Sinovac itu kan kemarin apalagi AstraZeneca gitu ya, Pfizer gitu ya. Nah, Sinovac kebetulan saya dulu ngundang BPOM gitu ya. Ternyata tidak ada unsur babinya. Tapi pernah bersentuhan dengan unsur babi. Pernah bersentuhan dengan unsur babi itu, jadi seolah-olah untuk memukulnya, untuk kami ibu mah nyambel ngarendos. Si mutu nate gitunya, gitulah. Nah, gitu. Tapi di sambal nama teu ayaan unsur babi gitu. Nah, ketika itu kalau ada yang tidak pernah itu lebih baik sebetulnya gitunya, tapi ini ternyata tidak ada lagi gitu. Itu kasusnya sama dengan meningitis. Vaksin meningitis juga sama. Nah, kemudian jadi di meningitis itu tidak ada unsur babinya. Tidak ada. Tapi dia pernah bersentuhan. Gitu, pernah bersentuhan, tapi dia di yang sudah jadinya itu tidak ada, gitu. Tidak ada unsur babinya. Nah, kalau ada yang ternyata kita tidak mesti menggunakan itu, ya berarti kita tinggalkan. Kalau kita harus ada yang lain yang tidak pakai babi, kita pakai, gitu ya. Tapi kalau tidak ada lagi dan kita harus gunakan itu, maka itu masuknya darurat. Gitu ya, itu masuknya darurat. Tapi alhamdulillah sekarang umroh tidak usah meningitis. Jadi meningitis tidak usah. Kemudian vaksin yang COVID juga itu tidak harus. Kalau yang punya silahkan, kalau dilampirkan. Yang tidak punya juga tidak apa-apa. Artinya kan tidak jadi masalah. Dulu jadi masalah karena setiap yang umroh harus divaksin meningitis. Sekarang alhamdulillah meningitis juga tidak harus. Ya, karena ini ternyata politis ya Bu Ina ya. Nah, kalau pemerintahnya nih, ya. Oh iya mungkin gitu ya.
Jadi kembali lagi Ibu pada inti permasalahannya, kalau kita tahu bahwa itu betul-betul ada unsur babinya, maka tidak boleh digunakan. Kecuali itu kan tadi yang Ibu sebutkan itu bukan kebutuhan primer yang kalau tidak begitu kita tidak bisa ini ya. Untuk kosmetik kan bukan primer gitu ya. Untuk ikat pinggang itu kan bukan, ikat pinggang masih banyak alternatif. Ya, jadi kecuali kalau untuk yang keadaan darurat. Nah, maka di kita ini sebetulnya tanggung jawabnya sudah diambil alih, Bu. Sudah diambil alih sama BPOM dan MUI. Ya, jadi kalau sudah ada label halal MUI dan sudah ada sertifikat BPOM, itu berarti dosa kita itu tidak berkurang gitu. Kenapa? Karena mereka harus tanggung jawab ketika mengatakan ini halal. Berarti kan harus bertanggung jawab dengan. Tapi kalau tidak ada sertifikat halalnya, nah ini berarti kita harus hati-hati, gitu ya. Nah, ya. Kalau kita tidak tahu nggak ada masalah, Bu. Ya, kalau kita tidak tahu ya. Tapi kalau tahu, gitu ya. Ya. Biasanya dari apa tuh? Dari babi. Dari babi. Jadi orang bangga yang dari luar negeri, yang kayaknya gimana, wow, kalau saya ya. Iya. Iya. Kalau kita tahu jangan, Bu. Ya, kalau kita tahu, tapi kalau tidak tahu, maka di sini hati-hati. Dan biasanya yang begitu-begitu tidak ada sertifikatnya. Ya, ini kan sertifikat MUI sama BPOM itu hanya untuk makanan dan kosmetika biasanya. Ya, obat-obatan, makanan, obat-obatan dan kosmetika. Ya, itu untuk BPOM itu kan di sana itunya. Ya. Wallah alam, silakan. Melengkapi tadi apa yang ditanyakan sama Silvi tentang sholat di Masjidil Haram. Kalau saya yang sangat menomor di hati saya, biar bisa kita explain juga ke teman-teman atau andai kawan lainnya, bahwa di Masjidil Haram itu memang 23 rakaat ya, dengan jeda waktu 10 rakaat dia istirahat, kemudian nanti ada lagi. Jadi istilahnya Ustaz Acem almarhum itu ada 20 dua sip ya betul. Jadi ya kalau kita mau ikut sip pertama ya nanti kita mau mengundurkan diri bikin sendiri atau di hotel ya begitu. Kalau kita telat nggak datang itu mau nanti kedua ya bisa sama-sama mikir sama mereka. Hargailah orang yang juga dia berpendapat ya lebih afdol 23 kalau kita biasanya cuman karena azas adil yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan beragama ini. Jadi jangan kenapa dia begini, kenapa jangan. Jadi hargai, mungkin mana yang betul apa tidak itu biar Allah yang menilai. Proses learning by doing, hidayah nanti itu yang mungkin. Ini kan ya betul. Ini saya tambahkan. Ini kan masuknya kepada furu ikhtilafiyah fikih. Jadi sebetulnya kalau fikih ikhtilafiyah itu bukan gini, Bu, bukan benar salah, tapi rojih marjuh. Rojih marjuh itu ini pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang kurang kuat gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Nah, lalu dalam prakteknya itu pasti setiap ulama itu pasti punya ada menurut ulama ini yang lebih kuat. Menurut ulama Saudi gitu ya gitu. Nah, ini yang kuat ini yang ini. Mereka amalkan itu. Kita ikut. Kenapa? Karena kita makmum gitu ya. Tidak boleh makmum menyalahi imam. Nah, itu kalau makmum tidak boleh menyalahi imam itu mutlak ada hadisnya gitu ya. Nah, jadi itu tidak jadi masalah gitu ya, tidak jadi masalah dan insya Allah sah, tarawihnya sah. Justru yang ibu tanyakan itu Bu takut dia dosa karena tidak ikut sampai 23. Tidak Bu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik, cukup. Silakan Bu. Kalau yang dimaksud dengan air musammas. Bukan. Musammas itu air yang kapoe. Boleh. Termasuk air yang ditahir. Ya, jadi air musammas itu kan air yang kena matahari. Itu boleh. Karena dia paling kan jadi anget ya.
Tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, gitu ya, tidak berubah rasanya, gitu ya. Nah, dia tetap boleh digunakan, termasuk air yang dihangatkan. Misalkan begini, kalau di kita mungkin tidak terlalu masalah, karena udara kita ini panas, maksudnya panas. Nah, kecuali misalkan pas kita sakit gitu ya. Nah, kalau sakit kan boleh tayamum sebetulnya. Nah, tapi kalau di negara-negara yang cuacanya dingin, itu ya, 5 derajat, bahkan 0 derajat gitu ya. Kalau di bawah 0 mungkin tidak ada air, beku semua jadi es, gitu ya. Nah, lalu kan untuk kita bisa wudhu itu, air itu harus dipanaskan gitu, dihangatkan. Boleh tidak? Boleh. Gitu ya, boleh. Tidak. Jadi kan itu, kalau itu mah oleh alat, kalau yang tadi Ibu tanyakan mah oleh matahari. Iya. Terus yang kedua, Ustaz, dari hadis yang tadi, hadis Bukhari, yang berebut air bekas Rasul, nah ya. Nah, itu gambaran saya itu gimana, di tandaian atau Enggak, sana situ. Jadi Nabi itu wudhu dari ember, punya. Pasti kan wudhu dari ember itu ada yang netes bekas Nabi itu ke ember itu. Nah, lalu di ember yang airnya sudah digunakan oleh Nabi, yang mungkin di sana ada yang netes, bukan mungkin, kemungkinan besar gitu kan, ada yang netes sana. Para sahabat berebut wudhu dari sana. Nah, maka atas dasar itu air mustakmal itu boleh digunakan untuk bersuci. Gitu. Maka Pak Haji terakhir. Oh, ya. Ini tadi ada mengenai emas tadi. Ya. Ada emas atau perhiasan. Itu apakah juga tergantung dari kadar karatnya? Tidak. Karena ada yang tapi kalau di bawah 16 karat atau 18 atau 16 itu boleh, kalau di atas. Apakah seperti itu? Ya, ini pertanyaannya Bapak Ibu tadi untuk bejana emas, apakah tergantung karatnya atau tidak gitu ya. Nah, jadi upami emasna sakarat kumaha gitunya. Nah, jadi tidak tergantung, Pak. Jadi selama disebut emas, meskipun kadar emasnya sedikit, itu tetap tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Gitu ya. Jadi laki-laki juga nggak boleh dipakai perhiasan juga ya? Iya, perhiasan laki-laki tidak boleh, ya. Jadi laki-laki itu tidak boleh. Yang halal buat perempuan, haram buat laki-laki ada 2. Pertama emas, yang kedua sutra. Sutra. Perempuan boleh pakai sutra, ya. Perempuan boleh pakai emas. Laki-laki tidak boleh pakai sutra, gitu ya. Nah, kemudian laki-laki tidak boleh misalkan pakai cincin dari emas, tidak boleh, ya. Jadi pakai perhiasan dari emas itu tidak boleh. Jadi itu bolehnya buat perempuan dan tidak boleh buat laki-laki. Karena laki-laki mah tidak pakai emas juga sudah emas. Iya. Mas Parto gitu kan. Mas Haris gitunya, Mas Joko ya. Mangga Bu Haji. Ya. Saya mau nanya, kemarin tuh Selasa malam Rabu itu saya belum pernah diskusi sabar. Iya. Tapi banyak yang kirim ke saya minta maaf, minta ini, segala macam kata motivasi. Saya menjawab apa gitu ya. Menurut kita sendiri bagaimana? Karena ibu-ibu itu walaupun sudah pernah dikasih tahu kode-kode gitu. Ya. Ya. Jadi gini aja Bu, kembali ke niat kita. Ya. Jadi kalau kayak kalau niat kitanya itu ini maaf umum saja. Ya, maaf umum saja. Ya, orang minta maaf kita maafkan. Tapi kita tidak mengaitkan maaf itu dengan nisfu Sya'ban, dengan Ramadan, dengan ini. Maaf itu setiap saat gitu ya. Setiap saat. Jadi kita maafkan saja. Tapi kalau misalkan ibu bisa biarkan dan orangnya tidak tersinggung, biarin aja. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini daripada nanti masalah nih saya jawab aja. Tapi itu keumuman saja. Jadi niat kita ini adalah maaf umum saja kan, orang minta maaf gitu ya, dia ngaitin dengan Syaban silahkan, kita kan nggak ngaitin dengan itu, gitu ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ibu-ibu perhatiannya, mudah-mudahan yang disampaikan berguna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.